janji kayak halo. Kon bawa kah? Kon bawa Otsukare. Kon bawa. Akhirnya kita showroom. Karena kalian tahu apa? Aku punya. Tapi sih emang kenapa aku live mulu? Udah aku nggak mau live. Aku punya boneka showroom. Tara. Oh yeah. Arigato showroom. Arigato showroom. Arigato. Arigato gozaimasu. Ichikan boneka showroom. Emang kalau aku live tuh berarti aku mau pamer sesuatu tuh kelihatan banget ya. Bener banget aku mau pamer sesuatu selain boneka showroom ini. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Ini aku dapat dari kakak showroomnya waktu itu. Waktu itu kita pas Tokyo Idol Festival, terus tiba-tiba kita dikasih ini. Pas Tokyo Idol Festival. Arigatou. Jadi aku lupa banget tiap showroom aku mau nunjukin ini tapi aku lupa. Tada. Ini bukan koala ya, ini beruang, ini boneka showroom. Gitu. Lucu kan? Namanya showroom. Oke, aku harus butuh bedakan deh. Oh tuh makeup sebenarnya, cuman tipis banget. Ini dia makeup yang benar-benar aku lakukan. Kalau makeup setiap hari dan wih, langsung kan minyaknya bener-bener ketutupan. Lihat nih, ini kayak tuh, ini kan kayak masih shiny gitu kan. Tuh, gitu, ngerti nggak? Nggak ngerti nih rasanya kayak. Oke, bedak ini bedak bagus pol. Nggak sebagus itu tapi bagus menurut aku. Buat aku yang biar kelihatan mandi gitu ya, kemana-mana pakai bedak ini cukup. Pindah lagi nggak ya? Semoga enggak ya. Tapi minusnya ini tuh nggak ada kacanya, jadi kurang enak buat dipakai touch up. Aku udah mandi ya. Udahlah, kenapa sih pertanyaan kayak gitu banget? Hari ini kemana guys? Senin seperti ini. Kamu di sini aku ya. Gimana ya cara dia? Aku tahu nih caranya. Caranya adalah di jarum pentul. Walaupun agak serem ya. Tada, tempat jarum pentul aku juga warna merah. Kita kopci. Semoga kuat ya. Kalian hari ini kemana aja?
aku agak aneh sekarang gara-gara seringnya di sebelah, jadi kayak gak kelihatan komennya. Sebentar ya, aku punya kejutan buat kalian. Lucu banget. Kamu temenin aku live ya. Oke, 1, 2, 3. Tara. Jadi dia bisa berdiri. Tut. Ya. Mwah. Lucu kan? Lucu banget. Si buku jaketnya aku kayak gini ya guys, nanti kalau aku yang buat. Bercanda. Min. Ini ceritanya hewan aku. Oke, ada yang meluk. Lucu. Coba foto. Lucu ya? Ya kan? Kayak ada yang nangkring tuh. Ini aku penitin guys, tuh lihat tuh. Penitinya mana ya? Penitinya nih, penitinya nih. Di belakangnya sih lebih kelihatan. Semoga jadi aku kuat ya. Ya Ike punya hewan gitu deh. Sumpah komenan di sini lebih ini juga ya, lebih cepet juga ya. Hujan enggak sih. Tuh ada kamu tuh, ada teddy bear juga tuh. Lucu banget dia nangkring di sini. Aku punya boneka lagi nggak ya? Ya bisa deh nangkring di sini juga. Makasih ya Kak Alsagia. Arigato. Kalau misalnya ada yang ini, dengerin ya. Kalau misalnya ada yang ada kasih hadiah gitu, nanti kamu gini gitu ya, oke? Okay? Ini ada lagi nih. Makasih ya Kak Maulana, arigato gitu ya. Oke. Geli banget. Kenapa aku kayak punya binatang gitu. Arigato. Uy. Aku jadi pengen nambahin satu di sini. Aku punya sesuatu nggak ya? Cia, namanya nggak tahu nih siapa. Namanya siapa ya? Siapa namanya ya? Namanya siapa menurut kamu? Tambahin ini. Ih, lucu banget. Aku masih kayak mau dicium gitu guys, karena ini kayak deket banget gitu. Jatuh, gak usah pakai ya. Kita pakai ini. Nih. Apa waktu itu aku dikasih ini nih pakai. Ya nggak muat. Udah fotoin aku. Berantakan mejaku. Jangan deh, mejaku kelihatan berantakan. Kita pakai ini. Oh, kamu kayak tiduran gitu. Sebentar ya, berarti harus kayak gini. Lucu banget. Sebentar ya, aku merasa belum puas. Nah, ini konbawa des.
Oh jangan kuning deh, pink aja, pink. Kau bawa ini ya, bawa sisir. Dia bawa sisir guys. Lucu banget. Sama-sama bawa tomat sih, tapi aku aduh gak ada di dekat aku. Aku juga pakai deh. Di kuping, ouch. Aduh. Lucu banget. Gak, aku merasa lucuan di tangan kayak aku aja pakai di sini. Nggak bisa. Lucu ya. Udah cukup deh, nggak usah pakai. Namanya siapa? Kasih namanya apa? Comel, Mato atau Cabe, Mochi, Beto. Asep, mau Matoma lucu. Cucu. Namanya teddy bear aja, soalnya aku ngerasa aku nanti lupa juga namanya. Kayak kalau misalnya aku punya anjing, nama anjing aku akan aku panggil anjing gitu. Jangan dipotong ya. Terus kalau misalnya aku punya nama kucing, aku punya kucing, nama kucingnya kayak kucing. Mumu dan Mimi. Lucu. Mumu, Mimi. Oke. Mimi ya namanya ya, karena gampang. Kayaknya aku bisa inget deh. Makasih ya. Arigato ya kamu Lana ya. Harus gitu ya Mimi. Oke. Arigato. Gitu ya. Oke, jadi hari ini aku mau nunjukin, sebelum ke intinya, tapi aku mau balik lagi menjelaskan dan menceritakan tentang warna aku. Aku mau nunjukin nih warna yang cocok buat aku nih. Nih, tada! Aku sekarang udah punya kartunya ininya, jadi aku bisa nunjukin ini warna-warna yang pas untuk aku. Warnanya terang banget kan, tapi aku juga deg-degan sih karena aku nggak punya baju yang kayak gini warnanya. Tapi kayak gini guys, warna aku, warna yang akan membuat kita tuh jadi lebih cerah, lebih cantik, lebih keluar auranya tanpa harus menggunakan makeup. Seru kan? Pokoknya kalian harus cobain si personal color analysis itu guys. Ya Mimi ya. Ya sebenarnya kita nggak cocok nih pakai baju merah ini. Cocok kayaknya. Tapi kita outernya cocok pakai baju ini. Saya waktu aku ngecek, kayak kakaknya bilang, ini kamu cocok nih outer kamu hari ini, cocok birunya cocok buat kamu. Arigato gitu ya Mimi ya. Mimi Momo. Terus warna lipstiknya kayak gini. Lucu kan? Aku sekarang lagi gak pakai yang warna kayak gini sih. Mana lipstik aku? Ini ada warna lipstik yang cocok buat aku. Tuh, jadi kayak sekarang kan aku pakai makeupnya tuh
tipis gitu kan, tapi warnanya cocok sama bibir aku gitu. Lucu ya, lucu kan Mimi ya. Makasih ya ininya Kak Gamcul, arigato gitu Mimi. Kak Rizky, arigato gitu. Kok bisa nempel sih? Aku penitiin, aku jarum pentulin di belakangnya. Aku juga nggak tahu dia kenapa bisa setegak ini. Tapi lucu ya. Kayak Master Limbat. Emang limbat kayak gimana? Master Limbat kayak gimana? Kayak ada yang nusuk. Enggak kan? Lucu banget sebelah Mimi. Mana sebelah Mimi? Mimi dan Momo. Oke. Terus apa lagi ya? Sebenarnya aku sih ngerasa hari ini aku kayak lagi santai banget, jadi aku kayak oke, aku live aja. Ya Mimi ya. Aku kesepian Mimi. Ih, kayak ada yang bisa disenderin gitu, enak deh. Hari ini aku sebenarnya tadi cuma pergi bentar doang sih, habis itu pulang lagi, jadi kayak aku punya banyak waktu hari ini. Ceritain mie yang habis dimakan. Kamu pasti lihat PM aku ya. Makasih ya. Itu aku makan karena aku ngerasa cuaca hari ini bener-bener sangat pas untuk makan mie Bangladesh. Asli guys. Kenapa ya mie Bangladesh bisa seenak itu telurnya? Kayak sangat amat pas gitu teksturnya dan enak banget. Puding berapa? Pudingnya 2. Aku tadi pesen mie Bangladesh yang jumbo guys, tapi penuh banget sih, kenyang banget maksudnya. Makasih ya Kak Maulana. Ayo Mimi kerja Mimi. Kasih Kak Sakti gitu, bilang Mimi makasih. Lapar itu enggak sih, karena aku biasanya kalau makan di Bangladesh sama pesennya jumbo terus, tapi entah hari ini kayak lagi kenyang, jadi kenyang banget. Mimi ya bawa ke teater Mut, jangan nanti dia hilang. Aduh, kayaknya aku jelek ya. Mimi bikinin baju. Oh iya ya, oh malu ya nggak pakai baju ya. Tuh kayak aku bisa nyender guys ke Mimi. Ih, lucu banget aku manggil barang ada namanya tuh, lucu. Jangan ngantuk gitu aja. Nah gini guys. Kok ini nggak kelihatannya yang. Makasih ya Kak Eka gitu, cepat. Makasih. Arigato. Mimi dan Mumu. Mumi. Mumi. Udah saya jadi gitu guys. Pilih Mimi atau Mumu? Arigato ya Kak Gamcul. Arigato. Mimi. Cung Mimi. Oke. Lucu banget sumpah, aku juga jadinya ngeliatin ini mulu tahu, bukan ngeliatin aku. Ayo guys, setelah aku mau nunjukin ini dari
Maafin, aku dapat kalender. Mungkin kenapa aku dapat kalender karena mereka habis jualan ya. Terus baru dikasih sama aku. Tulisannya lihat, tahun depan sama-sama lagi ya. Mau banget kalau misalnya aku di sini cuma cengengesan. Ya, kalian ngerti ya aku gimana. Makasih ya Kak Davis. Kita lihat ya foto-foto apa aja yang dipakai di sini. Kok udah Desember aja? Oh salah guys, dari sini. Tara, kalian ada yang udah punya belum? Di sini rumah aku mancung juga ya. Aku nggak semancung itu tau guys. Tapi kalau dari samping oke lah. Oh ini Januari. Oh ada tulisan ininya nih, Mimi lihat nih. Januari. Dulu ya aku tuh inget banget nenek aku suka banget sama kalender yang kayak gini karena sama dia tuh bisa ditulis-tulis gitu. Kayak ditulis tanggal segini ulang tahunnya siapa, ini segini ulang tahun siapa. Gitu lucu ya. Aku jadi kayak ngelihat kalender kayak gini. Nah sekarang kalau apa-apa lihat kalender di HP ya. Lihat kalender yang kayak gini keinget nini aku. Nah dulu dia sering nulis gitu. Kayak aku masuk kamar dia terus tiba-tiba dia lagi nulis. Oh Juli, happy birthday. Nih Mimi aku ulang tahunnya tuh Juli ya, 12 Juli ya. Kamu nanti harus ingat dan ucapin aku jam 12 tank banget ya. Oke? Kalian tipe yang ada beli kalender yang kayak gini juga atau kalender yang di dinding atau ngelihat HP? Aku sih ada sih kalender yang kayak gini. Ini bukti aku dikasih. Kasih ya Maafin ya. Nextnya kalau bikin merchnya lagi yang lucu-lucu ya. Aku punya ide tapi nanti aja. Gemes. Arigato. Tahun depan kita sama-sama lagi ya. Iya. Tahun depan tuh 2026 ya. Oke. Arigato. Yuk Mimi kerja Mimi. Arigato. Terus ada lagi guys, ini dari Maafin. Tara, kesan dan pesan. Ini belum aku baca sumpah. Kayak aku baca sekarang. Tapi disclaimer, aku pasti bakal ketawa-ketawa aja. Jadi kalian jangan heran ya kalau aku ketawa-ketawa aja ya. Dan aku gak nyangka sumpah ini tuh tebel banget. Aku pikir aku aku gak nyangka yang sayang sama aku banyak. Makasih ya. Arigato. Mari kita baca secara acak kali ya. Nanti aku baca lebih seksamanya sendiri aja biar kalian gak tahu. Aku pilih wih ini panjang banget nih. Perlukah aku bacain? Mau dibacain apa enggak? Baca satu-satu pakai VN. Aduh, aku baca. Ini banyak banget guys, panjang banget tuh. Siapa nih yang nulis ini? Nih aku ini kesannya aja ya. Kalau pesannya mungkin aku sendiri aja. Kesan, halo Cici Mute. Nggak aku sebutin namanya ya, takutnya kalian malu gitu. Jadi ini aja yang tahu-tahu aja, oke? Halo Cici Mute, tidak terasa ya sudah berada di ujung tahun 2024. Tahun 2024 adalah tahun yang luar biasa bersinar untuk kamu Teh. Amin. Dedikasi, semangat, dan kehangatan yang selalu kamu tunjukkan di setiap penampilan membuat kita segitunya kah aku? Masa sih?
membuat kita para fans merasa bangga dan terinspirasi. Arigato ya. Aku nggak bisa nih guys baca kayak gini nih, aku malu sama akunnya yang ngebaca gitu, bukan pesannya ya. Aduh, aku gak bisa ngelanjutin. Senyuman kakak adalah kekuatan yang membuat hari-hari kami lebih cerah. Oh seriusan, makasih ya. Dan kerja keras kakak menjadi bukti nyata bahwa mimpi bisa diraih dengan usaha yang tulus. Amin. Udah deh guys, aku gak bisa. Udah, nanti aku baca lagi ya. Kita yang lain. Makasih ya. Aku tahu sini yang nulis siapa, tapi makasih ya sudah membuat kesan yang amat sangat segitunya. Happy, arigato. Makasih Kak Mirza, arigato. Ayo Mimi yang tadi namanya. Coba sekarang kita pilih lagi. Oke. Nih. Oke, ini ada nih. Kayak gini guys. Lumayan panjangnya. Makasih ya sudah nulis panjang-panjang buat aku. Jujur, aku tuh ngikutin JKT48 ini baru tahun ini. Dan Oshi pertamaku itu langsung kamu. Demi apa? Sebab aku tuh tiap ada video call sama orang baru gitu ya, sama fans baru gitu, aku nggak begitu kenal dan nggak begitu familiar gitu ya. Aku nanya biasanya Oshinya siapa, terus kalau misalnya yang jawab aku tuh aku langsung kayak kenapa aku gitu, kayak aku merasa tidak menyangka gitu. Seneng banget liatin kamu perform baik teater maupun fancam kamu yang berseliweran. Meskipun aku cuma liatnya dari jauh, aku juga seneng banget saat ada notification live dari kamu. Apa live? Terima kasih ya sudah menjadi energi positifku selama ini. Oke, pokoknya aku bersyukur bisa menjadi salah satu orang yang mendukung kamu. Bingung ngungkapinnya. Ini udah cukup kok. Makasih ya. Ini ada lagi. You did a great job girl. Tahun 2024 emang tahunnya kamu, semakin kelihatan gak sih? Amin. Kamu udah mulai masuk MP, so senkyo 5 bro. Mute kamu harus tahu kok kamu tuh keren dan banyak yang sayang. Tetap ingat fans-fansnya ya. Semoga tahun depan kita sering ketemu. Shi. Amin. Makasih ya. Makasih ya. Kalian mau tetap aku bacain ini terus atau kita ganti topik? Ini akan aku baca dan akan aku simpan sampai aku punya anak nanti, dan akan kutunjukkan ke anak-anak aku nanti. Anak-anak aku ya Mimi ya, betapa banyak yang sayangnya sama aku. Terima kasih banyak ya. 5 lagi. Oh banyak ya. Ya nggak apa-apa, 5 lagi. Kita pilih lagi. Nih, nih, singkat, padat, dan jelas. Energik, riang, gembira, dan selalu menjadi mood booster bagi semua orang. Kasih ya. Jadi kata. Oke. Ini ada lagi. Dear Mute, pertama-tama aku ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk di tahun 2024. Selamat atas pencapaian kamu di 2004. Senang bisa kenal dengan kamu. Terima kasih sudah mewarnai hari-hariku jadi lebih berwarna. Kamu keren, bisa capai yang kamu mau di tahun 2004. Semangat selalu my Oshi. Arigato ya. Aduh, aku gak bisa nih guys, aku malu. Makasih banyak ya teman-teman udah membuat rangkaian kata ini. Aku cari yang ada di sini. Sumpah guys, ada yang ini orang gimana ya? Sip WYATB.
Oke, thank you ya. Lucu banget, wanita yang kuat dan mau nikah. Makasih ya. Semakin banyak fans-fans baru, sepertinya aku sedikit terlupakan. Kenapa kamu merasa kayak gitu? Tapi nggak apa-apa, asal semua tulus sayang sama kamu. Hari gitu ya. Kok hilang? Kosong. Ini siapa guys? Ini siapa yang nulis ini? Kok kosong? Panjang-panjang banget ya semuanya. Makasih ya. Arigato. Banyak banget, makasih ya. Kamu bisa baca nggak, Mimi? Makasih ya teman-teman. Maafin sudah membuat kesan dan pesan untuk diriku ini. Semoga cinta kalian terbalaskan dengan aku di sini. Udah, aku malu. Kita tuh enggak cocok yang kayak gitu-gitu. Kita udah enggak temenan aja. Kasih peluk, emak. Ayo baca podium. Oh, kamu mau aku selesai sekarang kah? Yaudah, kita selesai sekarang aja kah? Hari Monday jadi ganti nggak? Guys, aku ngerasa hari Monday pap hari Senin tuh kayaknya orang-orang tuh udah pada member-member pada banyak hari Senin ya. Apa kita ganti hari atau nggak ada aja? Karena aku lihat-lihat juga kayaknya udah kebanyakan nggak sih? Nggak kok, nggak diganti kok. Setuju, ada setuju, ada yang enggak. Jadi gimana nih? Aku mau jadi high all day. Jadi setiap hari. Jadi kalau setiap hari nggak boleh ya. Oke. Nggak jadi guys, gak ada yang setuju jadi high Monday all day. Sebulan sekali aja. Oke, aku sih suka ya, setuju kalau sebulan sekali aja. Boleh? Oh seriusan nih, boleh. Sebulan sekali ya. Tadi bilang setuju. Boleh. Tadi ada yang lihat orang-orang nih pada bingung ya. Katanya sebulan sekali. Sebulan sekali. Live-nya juga sebulan sekali. Cuma dia aja yang mau ya. Udah guys, enggak sebulan sekali kok. Ucu. Gitu. Udah, nanti kita pikirkan lagi ya. Karena aku rasa banyak sekali yang hari Senin. Gitu. 3 kali sehari bosan dong. Kalau 3 kali sehari mendingan di PM aja. Jadi di PM aja ya kalau yang 3 sehari. Oke.
Watashi tachi wa oki restoran de amari tabemasen. Ya, hai. Hari ganjil, seru banget ya. Udah subscribe kak, tapi Anda ada 3 kali sehari. Oh, itu tergantung dong. Tergantung aku lagi cantik apa enggak. Seminggu 5 kali deh. Kok kalian nawar terus sih? Aduh, baterai HP ku berisik nih kursinya nih. Aku tau gak sih guys, dari mama aku gak mimpi sih. Menurut kalian, aku cerita mimpi aku yang di PM kemarin gak? Itu menurut aku seru sih. Menurut kalian aku upload TikTok, apa namanya, cerita ini nggak, cerita yang mimpi yang di PM nggak, boleh nggak? Cerita ya. Jadi gini, aku tuh kemarin mimpi, aku tuh setiap mimpi tuh selalu, menurut aku agak jalan ceritanya tuh agak aneh dan agak membingungkan gitu. Jadi tolong bantu aku untuk membenarkan kalimat aku ya. Oke. Jadi kemarin aku mimpi, aku balik lagi ke sekolah aku pas SMP. Nah, pas aku mau masuk sekolah, aku tuh nyari-nyari kelas aku. Ini aku inget-inget lagi ya. Jadi kalau misalnya ceritanya agak beda yang sama di PM aku, berarti ini agak jauh lebih detail. Atau enggak aku agak tambah-tambahin, atau enggak aku kurang-kurangin. Aku soalnya lupa sedikit, tapi enggak apa-apa. Nah, aku tuh ke sekolah aku di SMP. Terus aku nyari kelas aku, kok nggak ada ya, nggak nemu. Nah, di mimpi aku tuh aku bener-bener sejalan-jalan itu. Terus abis itu aku nemu nih kelas aku. Nah, aku ngeliat di luar tuh kayak lagi ada upacara gitu. Maksudnya upacaranya tuh upacara yang nggak jelas gitu loh. Pokoknya aku ngerasa kayak kok ada yang upacara, ada yang di kelas. Jadi aku milih di kelas sama teman-teman aku mikir gitu kan. Ini mimpi ya guys, sekali lagi ini aku cerita tentang mimpi aku. Terus abis itu apa namanya, ini udah gak nyambung sumpah. Jadi mimpi abis itu pas aku lagi di kelas, aku tiba-tiba ngerasa gedung kelas aku tuh jadi wahana apa, wahana yang Gen Halilintar itu loh, yang naik dus gitu tuh, tau gak sih itu namanya apa ya, Halilintar, kora-kora apa ya itu ya namanya, histeria kah, jujur aku nggak tahu sih sumpah. Ya pokoknya yang ada di dunia fantasi itulah. Pokoknya tiba-tiba gedung kelas aku nih kayak tiba-tiba dinaikin gitu. Nah, di dalam kelas itu kita tuh berasa melayang gitu, dan itu aku merasakan di mimpi aku tuh, aku merasa kayak aku kayak beneran main wahana gitu. Terus habis itu aku ingat banget ada yang ngomong gini, kita dinaikin dari ke lantai 40 apa 30, aku lupa, ke lantai 40 woi. Nah, terus habis itu kita panik kan. Sumpah ini aneh banget. Terus habis itu kita naik, terus diturunin duk kayak gitu, terus nyampe ke lantai 1. Di lantai 1 tiba-tiba kelas kita udah nyampe di parkiran sekolah, dan di parkiran sekolah itu ada bapak security. Nah, pas nyampe lantai 1 aku langsung lompat karena aku ngerasa kok kelas aku nggak beres ya, kelas aku jadi kayak mainan wahana di dunia fantasi itu. Terus abis itu aku turun, aku bilang ke pas security-nya, tadi kelas saya gini, aku bilang gitu kan. Terus abis itu akhirnya kita dikumpulin, kita disuruh duduk. Nah, pas lagi disuruh duduk, ini berubah ya genrenya ya. Tiba-tiba aku diajak sama kayak dia tuh profesor sesuatu gitulah, kan lagi di sekolah ya, jadi ada profesor gitu. Nah, tiba-tiba aku tuh diajak sama mereka nih berdua gitu, profesornya. Ini emang cerita mimpinya tuh agak kemana-mana sih menurut aku juga bingung, karena bener-bener kayak gitu mimpinya.
Nah terus abis itu aku diajak nih sama profesornya. kayak pokoknya harus buru-buru gitu deh masuk ke, kita harus kesini. Terus karena aku merasa kayak aku takut, akhirnya aku tuh diminta ditemenin sama guru aku ngajak guru aku. Dan pas lagi lari-lari itu aku kayak tiba-tiba aku ditarik tangannya sama guru aku. Ini mimpi ya guys, sekali lagi ya, mimpi ya, ini aku lagi cerita tentang mimpi aku. Aku ditarik sama guru aku, lewat sini aja, Mute, saya yang membawa, kayak gitu. Geli banget. Aku juga bingung sumpah kenapa cerita mimpi aku agak serandom ini. Terus habis itu, nah pas aku ditarik sama guru aku, disuruh kayak lewat sini aja, jangan lewat situ, ini lebih dekat, kayak gitu. Akhirnya kita pisah sama si profesornya itu. Nah pas nyampe, si guru aku bilang gini, kamu hati-hati sama profesor itu, mereka yang jahat, kamu harus masuk terowongan ini ya, jangan balik lagi ya, kayak gitu. Tiba-tiba berubah genrenya jadi lucu banget, masih ya. Terus abis itu tiba-tiba berubah genrenya jadi kayak menakutkan gitu. Aku berasa kayak aku tuh Harry Potter yang lagi diincar oleh semua orang gitu. Terus yang ngebantuin aku tuh si Dumbledore itu gitu kan. Nah terus abis itu pas aku masuk terowongan itu kan terowongannya gelap kan. Terus aku kayak aduh nggak bisa, gue harus balik lagi minta ditemenin sama tuh guru gitu. Karena aku udah percaya dong sama guru itu, karena guru itu bilangnya dia yang baik gitu kan, jangan ikut si profesor itu. Jadi enggak, ini nggak ada Dumbledore, tapi maksudnya seperti aku tuh Harry Potter yang lagi diselamatin sama si Dumbledore itu gitu kan. Dumbledore kan namanya. Kok aku agak aneh ya pronounce-nya ya. Ya gitulah pokoknya ya, capek aku. Terus habis itu pas aku balik, pas aku buka terowongannya, tuh si guru aku yang baik itu udah berubah jadi alien. Dia jadi alien, Mimi. Dia jadi alien. Mukanya udah hijau gitu. Capek gak sih? Aku aja capek dong, sumpah ceritanya. Dia udah berubah jadi alien guys. Terus aku langsung tutup lagi dong, karena aku ngerasa kok kayak dunia di luar guru aku nih udah terkontaminasi gitu kan. Lanjut ya. Lanjut, akhirnya mau nggak mau aku lanjutin si perjalanan masuk ke terowongan yang gelap ini kan. Aku kayak cuma ngikutin firasat aja lah gitu, kayak yaudah masuk gitu kan. Ini cerita bagian yang agak sedikit gongnya, tapi biasa aja sih, nggak nih gong deh. Jadi pas aku masuk terowongan itu, aku nemuin satu pintu. Pas aku buka, di situ tuh kayak ada rumah aman gitu. Jadi tuh kayak ada apa namanya, ada ya rumah, tapi langsung masuk ruangan gitu, kayak masuk ke rumah apartemen gitu. Ada jendela yang gede, ada tempat tidur. Nggak ada di mimpi aku. Ada apa namanya, living room, terus ada dapur. Ya terserah lah kalau kalian mau bilang bohong atau kayak gimana, tapi ini mimpi aku ya, ini mimpi gue. Terus abis itu di dalam rumah itu ada Jessie dan Vioni, dan ini ada gongnya lagi. Kalian mau tahu ada siapa? Ada Karina Espa. Ada Karina Espa di mimpi aku. Lucu ya, keren kan mimpinya. Nah terus sumpah capek, tapi kayak gitu mimpinya. Terus abis itu ada Karina Espa. Nah terus ya udah kita ngobrol dong, kayak kita udah ngerasa aman dong di dalam terowongan itu. Terus aku kayak, emang ada apa sih kok aku diperebutkan kayak gini, kayak gitu kan. Cuman aku kayak apa namanya, kayak ya udahlah. Christy ngecat aku guys. Terus habis itu apa namanya, apa ya, aku nggak dijelasin sih kenapa aku diburu tiba-tiba dari jendela itu. Bayangin, ini kan aku lagi di terowongan ya, tapi ada jendela dan di luarnya tuh kayak angkasa, planet, nggak tahu deh. Pokoknya suka mimpi gue. Terus habis itu apa namanya, dari kaca jendela itu tiba-tiba ada Karina Espa lagi. Tapi itu Karina Espa yang jahat.
Jadi aku merasa aku nih masuk ke dalam Kwangya, masuk ke SM Universe, masuk ke cerita Nafis. Kalian tahu kan teori-teori SM. Ini kalau yang K-popers pasti tahu. Jadi aku merasa tuh kayak aku tuh diperebutkan sama apa sih namanya kalau yang jahat. Jadi aku tuh tiba-tiba ada Karina Espa yang datang gitu lewat jendela, dan itu tuh jahat. Terus di situ tuh terjadi peperangan di situ sampai akhirnya. Kalian tahu gak yang buat apa namanya, yang buat yang di apa tuh namanya, kalau misalnya di toilet yang mampet, kalau di film-film kartun kan kayak ada ituan yang kayak pompa-pompa yang warna kayak karet gitu, tahu kan? Paham ya? Nah itu abis itu kayak Karina Espa yang baik tuh ngelempar itu ke jendela. Pas dari lempar, guys, ini mimpi ya, bukan aku ngarang, sumpah ini mimpi aku kemarin malam lah, pokoknya gitulah. Pas Karina Espa ngelempar si apa tuh namanya ya? Apa sih namanya? Bahasanya apa dulu, aku lupa guys. Pas Karina Espa ngelempar si ituannya, si pompa buat WC-nya itu pompa buat toiletnya itu tuh langsung ngebuka dimensi lain gitu guys. Dan Karina Espa Espa yang jahat dan Karina Espa yang baik itu masuk ke dalam pompa itu. Dan Karina Espa tiba-tiba kayak ada di TV, Karina Espa yang baik ada di TV, terus dia ngomong gini, jaga muta baik-baik ya, aku mau ke dimensi lain dulu buat ngelawan Karina Espa yang jahat. Sumpah itu mimpi kayak gitu. Tapi ini guys, jangan bilang ini nge-lag guys. Enggak kan? Enggak nge-lag kan? Ya udah lanjut ya. Semoga nggak nge-lag ya. Sabar ya. Ini ada gongnya lagi. Udah nggak nge-lag kan? Aman ya. Oke, aman. Apakah aman? HP-nya nggak kuat. Aman ya. Ini ada gongnya lagi. Dan di dalam rumah aman itu, ketika Karina Espa yang baik lagi melawan Karina Espa yang jahat itu, setelah itu kalian tahu ada siapa? Ini gong banget. Ini menurut aku enggak, sini biasa aja. Cuman ini aneh banget. Mau tahu ada siapa? Ada adanya Olga Syahputra alias Billy Syahputra di mimpi aku. Dan itu tuh dia tugasnya untuk menjaga aku. Gitu. Tahu kan Billy Syahputra, Olga Syahputra, almarhum Olga Syahputra. Ini konsepnya gimana? Aku juga nggak tahu konsepnya kayak gimana. Nah, abis itu karena aku ngerasa udah capek sama alur cerita mimpi aku udahan deh, tidur deh. Aku bangun gitu. Tapi di situ setelah Karina Espa yang baik melawan Karina Espa yang jahat, di situ kita bersih rumah karena rumahnya itu kayak terjadi peperangan yang tadi kan, gitu. Ini kedengarannya emang agak sedikit terlalu random sih, karena kayak nggak masuk akal gitu kan. Maksudnya kayak kok aku bisa sih mimpi kayak gitu, aku inget kayak gitu. Karena tahu nggak, aku tuh kenapa aku bisa mimpi yang aku inget. Jadi gini, aku itu biasanya kalau bangun tuh misalnya jam 7 pagi aku bangun. Nah itu gara-gara biasanya mimpinya tuh kayak agak aneh gitu. Misalnya kayak, ih serem nih mimpinya nih, bangun dulu deh, aku bangun kan. Nah terus habis itu aku lanjut bobo lagi. Nah itu bisa lanjut lagi mimpinya. Aku kayak gitu guys. Kayak gitu. Terus kalau kalian mau tahu ya, sebenarnya tadi aku baru inget di PM aku cerita gini, soalnya di sebelum aku masuk ke terowongan itu, karena aku merasa genre mimpi aku udah agak serem gitu. Nah POV-nya berubah lagi. POV-nya adalah aku tuh lagi nonton film yang ada di mimpi aku itu.
Jadi aku karena aku takut, aku masuk, gimana ya jelasinnya, aku bingung. Jadi aku kan kalau di mimpi tadi aku ceritanya aku masuk terowongan. Nah tapi aku ngerasa takut kan, karena aku ngerasa takut tiba-tiba kayak di mimpi tuh kayak berubah gitu POV-nya. Jadi aku yang lagi nonton mimpi aku itu, ngerti kan? Terus habis itu habis itu pas karena aku lagi nonton itu aku ngerasa takut, aku cepetin dulu gitu loh, kayak ini endingnya bagus apa enggak ya. Kalau bagus aku lanjutin lagi masuk terowongannya, tapi kalau misalnya nggak bagus aku udahan gitu, ngerti nggak? Tapi udah gitu, capek. Ya gitulah guys, sebenarnya masih ada sih aku mimpi-mimpi yang agak aneh. Justru aku nggak pernah mimpi yang kayak misal aku jadi mimpi jadi lampu, mimpi jadi jarum pentul kayak gitu, aku nggak ingat. Cuman kalau jalan ceritanya kayak gitu aku ingat. Berapa TB ya ini, memorinya kuat banget. Mungkin karena aku ngafalin lagu-lagu JKT, dance-nya juga dan blockingnya kali ya, jadi ngaruh ke mimpi aku. Jadi aku ingat semua detail mimpi aku. Kalian pernah mimpi yang seru banget gitu nggak? Menurut aku ini terseru ya, karena bahkan rasanya pun masih ketara gitu. Kok bisa ingat? Aku juga nggak tahu ya, aku bisa ingat kenapa. Aku juga nggak tahu sih. Pokoknya kalau ada mimpi aku langsung aku catat sih. Oh, aku punya nih guys, ini ya pokoknya aku inget ya, ini pokoknya mimpi. Ini aku udah pernah cerita juga di PM. Jadi ceritanya adalah aku tuh lagi main ke rumah Alsyad Ahmad. Ingat ya, ini mimpi ya, mimpi. Aku ceritanya aku main ke rumah Alsyad Ahmad. Tahu kan yang YouTuber yang punya harimau di rumahnya? Nah, aku udah pernah cerita di PM. Sekali lagi ini mimpi ya, mimpi. Nah, capek, panjang banget. Iya, sumpah aku juga capek. Sabar ya. Ini inget ya, ini mimpi ya. Pokoknya kalau misalnya ada yang kayak aku takutin nanti masuk TikTok kayak Mutnya beneran main ke rumahnya Alsyad Ahmad, nggak, itu mimpi. Jadi kalau misalnya ada yang kayak gitu, dibalas komennya ya, bilang kayak itu mimpinya Mutnya emang agak aneh kayak gitu. Oke, siap ya. Nah, lanjut lagi ya. Aku tuh lagi main ke rumah Alsyad Ahmad yang punya harimau banyak itu di rumahnya, yang ada, aduh capek ya, punggung aku agak berat gitu deh. Nah terus aku tuh diajak main ke kandangnya dia. Nah di kandangnya dia tuh mau menggabungkan Selen dan juga aduh aku nggak tahu namanya siapa satu lagi, pokoknya dia tuh pengen menggabungkan harimaunya itu, dan aku tuh diajak masuk ke dalam kandangnya itu. Dan di situ aku lagi makan, di mimpinya tuh aku lagi makan, apa sih Alsyad yang lagi makan ya, aku nggak tahu deh, pokoknya di mimpinya tuh kayak gitulah, pokoknya ingat mimpi ya. Nah terus akhirnya aku melihat penggabungan Selen, kayak Selen deh, tapi aku nggak tahu sih itu Selen yang putih atau yang oranye, aku nggak tahu. Pokoknya namanya si Selen itu sama harimaunya si Alsyad tuh satu lagi. Nah itu itu bener-bener kayak ternyata setelah digabungin itu tuh tidak berujung dengan baik guys. Di situ aku melihat kayak harimau si Selen dan harimau si Alsyad yang satu lagi tuh berantem, dan dia itu maaf banget ya ini mimpi doang, dan itu tuh menerkam ke Alsyad.
Alsyad Ahmad, tapi si Alsyad Ahmadnya masih kayak santai, hahaha kayak gitu, yang kayak ya udah gitu. Terus abis itu itu tuh aku ingat di mimpinya itu di kandangnya itu tuh nggak ada penjaganya, jadi pas si Alsyadnya butuh pertolongan itu aku cuman kayak apa namanya, tolong abis itu udah deh, terus disemprot sama air, terus ini lucu banget. Aku baru inget sekarang. Jadi ini si Alsyadnya, ini sekali lagi ini mimpi ya guys. Ini kan aku nyebut nama-nama artis tuh aku jadi deg-degan sumpah. Makanya aku dari tadi nyebut mimpi kan aku deg-degan. Ini mimpi di mimpi muta ya guys. Terus nah aku ingat ini lucu banget. Jadi di mimpi itu si Alsyadnya tuh marah-marah ke Selen karena si Selen kok jadi aku sih yang diterkam kayak gitu kan. Terus tiba-tiba si Alsyad bawa daging sapi yang udah nggak dipotong sih, bentuknya tuh sapi, bener-bener sapi yang gede, yang sapi, tapi sapinya tuh udah dikulitin dan udah tinggal daging merahnya gitu, tapi nggak dipotong-potong kecil-kecil. Jadi bener-bener sapi gitu. Si Alsyadnya tuh kayak bawa kayak gini, terus dikasih ke Selen, nih makan, jangan gigit aku lagi ya. Terus si Selennya tuh kayak yang apa namanya, yang kayak ketakutan gitu. Terus aku ngeliat kayak, oh ternyata harimau bisa kayak gitu ya, gitu. Udah, ceritanya nyampe situ aja. Terus bangun soalnya, ntar bangun atau enggak aku udah kayak udahan deh. Merasa bersalah si Selennya, iya. Harimau ceritanya udah bisa gitu ya. Iya kan, agak bingung ya Mimi ya. Sebenarnya ada lagi sih guys, tapi ini aku lupa. Aku udah ceritainnya di PM apa belum ya. Tapi aku kalau yang ini aku nggak begitu ingat, cuman secara garis besar ya aku ingat. Jadi lucu banget. Mau denger cerita mimpi aku lagi nggak? Minum air dulu. Nggak ada air di kamar aku. Cuma nggak punya air minum di kamar, malas keluar. Oke, kita cerita lagi ya. Tapi ini aku nggak begitu ingat, cuman aku nggak tahu deh ini aku cerita di PM apa enggak ya yang mimpi nih. Jadi gini guys. Aku mimpi aku jadi anaknya Lloyd Forger, alias aku tuh jadi Anyanya. Nah aku mimpi aku jadi anaknya si Lloyd Forger itu. Nah jadi mimpinya itu POV-nya gini. Jadi si Lloyd Forger ini punya misi buat ngambil jenazah di dalam pohon. Nah aku tugasnya itu disuruh, oh ini ambil jenazah atau rumah dukanya tuh ada di atas pohon gitu, aku lupa gitu. Pokoknya aku tuh disuruh jaga di atas, aku disuruh jaga di bawah pohonnya itu loh. Jadi kayak si Lloyd Forger-nya kerja, aku disuruh jaga gitu. Tapi ini aku singkat, aku lupa sumpah. Terus abis itu tuh kayak aku deg-degan, nggak tahu deh guys, pokoknya tiba-tiba rumah aku sama Lloyd Forger itu kedatangan FBI. Terus ditanya kayak, oh kamu ini gini ya. Terus karena Lloyd Forger punya 1000 muka, dia bilang enggak. Terus abis itu FBI-nya pergi. Terus abis itu padahal jenazahnya ada di sebelah kita gitu. Udah gitu dong, saya aku lupa. Emang kedengarannya agak sedikit kayak pembohong gitu ya ceritanya ya. Maksudnya mimpinya tuh kayak kedengarannya tuh nggak, agak ya kayak
orang bohong gitu ya, cuman ya yang tahu-tahu aja lah. Harimau, harimau. Capek ya, aku pusing deh. Harimau, harimau. Malah mimpi jadi minyak goreng mendidih panas. Kok bisa sih? Kok bisa jadi minyak goreng? Nah justru aku belum pernah tuh mimpi-mimpi yang jadi tiba-tiba aku jadi buku atau tiba-tiba jadi gunting. Aku belum pernah mimpi-mimpi yang kayak gitu. Terus akhir-akhir ini aku tuh gak bisa bobo gitu loh, kayak begadang terus. Mimpi. Nah aku nggak tahu kayak kenapa aku susah bobo. Gak ada pikiran apa-apa sih sebenarnya. Cuman kayak mau tidur tuh kayak males gitu loh. Ada yang pernah kayak gitu juga gak? Harimau, harimau. Jam berapa sekarang? Aku udah berapa lama ya live ya? Wow, udah sejaman ya? Iya gak sih? Minggu number 2. Sejam lagi. Aduh Besti, jangan kayak gitu dong Besti. Aku mau bersih-bersih Besti. Jadi naik roller coaster. Enggak lagi. Aku soalnya nggak berani guys kalau naik roller coaster di Jakarta, nggak berani. Udah aku merasa kayak nggak jadi. Aku nggak berani aja pokoknya kalau di Jakarta. Kalau di sini aku berani kalau di luar. Sama aku juga nggak pernah sih, aku nggak pernah tau guys main wahana di sini. Iya tau, kayak waktu itu member JKT pada waktu ke Malang ya, Malang apa Surabaya waktu itu ya, mereka pada main kan, itu aja aku nggak ikut kan. Aku berani sumpah, aku pernah main wahana waktu itu pas Magic Hour gitu. Aku main wahana si yang itu yang dinaikin itu yang kayak cus kinky gitu. Aku pernah main itu, terus aku pikir aku tuh pokoknya waktu itu main wahananya tuh kayak namanya tower apa gitu. Nah aku pikir kayak oh ya udah mungkin kita mainnya di lantai 1 doang. Aku mikir kayak gitu kan, nggak taunya itu baru dinaikin ke lantai apa atas, terus jatuhin gitu. Aku kayak pernah cerita deh.
bukan, aku nggak tahu sih namanya apa. Tokyo Tower bukan. Tapi aku berani, sumpah aku berani tahu. Aku mau main wahana lagi. Aku juga bingung kenapa aku berani, karena aku ngerasa mungkin kayak, oh mumpung di sini kayak aku harus beraniin diri deh gitu. Karena kan aku mikir kayak waktu itu di Jepang kan mainnya, aku mikir kayak kapan lagi gue ke Jepang, gue harus main gitu. Oke, aku main gitu. Makanya aku gak main yang ada di Jakarta, karena aku tinggalnya di Jakarta. Jadi aku mikir nggak usah main lah yang di Jakarta, kan nanti bisa kapan-kapan lagi gitu. Teriak-teriak nggak. Sumpah aku tuh tipe yang main wahana kayak gitu tuh nggak bisa teriak. Aku diem. Aku nggak yang bisa seteriak itu, kecuali kalau emang enggak, justru kalau kerasa banget aku. Justru nih aku ingat waktu itu aku diceritain sama kakak manajer aku. Kan waktu itu main bareng kan semember-member JKT waktu ke Jepang waktu itu yang awal tahun itu. Terus kayak kayak nanti lihat ya, kalau udah nyampe atas nanti lihat ya, itu nanti semua view-nya kelihatan kayak gitu kan. Terus aku kayak, oh, emang kita nyampe atas ya? Aku dalam hati gitu, emang kita nyampe atas ya? Bukannya di lantai 1 aja? Aku masih mikir gitu, karena aku nggak ngerti, aku nggak tahu kalau ternyata tuh beneran yang dinaikin dan terus turun gitu. Aku pikir itu cuma ada di Indonesia doang, soalnya aku ngeliatnya itu cuma di dunia fantasi itu kan. Terus habis itu pas udah naik wahananya, aku kayak bener cuma bisa diam, aku merem, aku kayak cuma ngerasa kayak badan aku terpontang-panting. Terus habis itu sama Kak Ais dibilangin kayak, "Muta itu lihat," kayak gitu. Itu terus aku buka, itu udah bener di atas, terus tiba-tiba langsung diturunin, aku langsung kayak merem lagi. Udah gitu. Dan aku nggak bisa teriak. Seru ya main wahana ya, aku juga pengen deh. Event OFC main wahana kali ya. Tapi aku takut kok di sini. Saking takut ya, iya kali ya. Terus aku nggak mau buang-buang tenaga buat teriak gitu. Jadi kayak yaudah aku nikmatin aja. Walaupun sebenarnya aku takut mampus. Terus waktu yang di Singapura kemarin kan juga main wahana ya. Itu seru sih. Itu juga aku nggak bisa teriak karena aku benar-benar ya udah aku takut, jadi aku nggak teriak. Gitu. YOLO aja. Waktu di Australia main nggak kak, aku kerja waktu itu. Justru kalau diem dikira mual, emang iya. Nah justru kalau misalnya aku teriak-teriak aku takutnya mual, jadi aku mendingan diem aja. Jadi kayak atau enggak aku cengkek gitu, dah. Kalau teriak bikin asam lambung naik gak sih? Nggak tahu sih jujur, karena aku nggak pernah teriak. Sumpah kamu berat banget, sumpah. Tapi aku pengen banget, aku pengen merasakan kayak feels perut aku tuh bener kayak apa ya, kalau misalnya mainan roller coasternya tuh duduk tuh kayak berasa terbang banget, sumpah. Padahal kan aku sebenarnya takut ya ketinggiannya, lumayan agak takut ya. Cuman kalau aku lagi mikirnya kayak aku main wahana terus itu ada aku lagi duduk, aku kayak udah nggak apa-apa, kayak nggak akan mungkin jatuh gitu aku mikirnya. Gitu. Udahan yuk. Kita baca ini ya, baca apa namanya,
podium. Kora-kora berani nggak? Kora-kora tuh yang kayak gimana ya? Makasih ya Kak Safa, arigato gitu. Kora-kora yang kayak gimana guys? Yang kapal kanan kiri. Oh, itu kayak main ayunan gak sih? Nah, aku belum pernah main kora-kora, jadi aku nggak tahu rasanya kayak gimana. Kapal? Gak pernah guys, aku nggak pernah main, sumpah. Nggak pernah main yang ada di Jakarta. Wih, sombong banget. Karena emang takut aja sih. Oke. Kita mulai dari 12 ya. Ada Kak Aska, terima kasih. Terima kasih itu. Terima kasih. Kita lihat. Wih, kakak wibu ya. Arigato ya, arigato. Bisa ada Kak Dian. Makasih ya. Ini lucu banget foto aku. Makasih. Terus ada Kak Ran. Wih, dikagumi aja dulu sampai pada waktunya rasa kagum itu akan hilang dengan sendirinya. Kamu kenapa? Semangat ya Kak Ran. Terus ada Kak Alsa Gia, only you. Makasih. Terus ada Kak Nikoris. Wih, di foto siapa nih? Makasih ya. Terus ada Kak Gamcul. Wih, deh fotonya aku dan Cishani. Ini ulang tahun aku nih. Makasih ya. Terus ada masih ya Kak Vian ya. Kenapa sih fotonya kayak gitu? Kenapa juga ya dulu aku foto kayak gitu ya? Terus ada Kak Eka, cinnamon, arigato ya. Terus ada Kak Novaliando. Foto aku ini baru nih, cantik nih aku nih. Gitu dong. Terus yang ketiga ada Kak Safa. Wih, dokter banget nih, dokter, si dokter. Terus yang kedua ada Kak Mirza. Widih, foto kita banget nih. Ciela. Ini pas aku nih kapan woi? Oh, ini Flowerful ya. Makasih ya Kak Mirza. Terus yang satu ada Kak Maulana. Ih, fotonya aku. Makasih ya, foto aku sama kakak ya. Arigato ya. Kangen aku kah? Nambah billing gak sih maksudnya? Kok sendiri gitu sih? Kok gengsi gitu sih? Nanggung 1148 2148 kali ya. Ya, miminya. Ini tuh aku giniin guys. Tara, aku penitiin jadi kayak gini. Ucu. Titip yang video kok enggak. Sumpah ya, kenapa sih orang-orang zaman sekarang pada tipsal kayak gitu? Kayak menurut aku itu tuh nggak sopan. Nggak boleh tipsal kayak gitu. Apalagi skip video call dulu ya. Enggak dong. Tipsal yang ditipsalin juga kok mau sih ditipsalin. Kok mau ditipsalin kan, padahal kan itu momen kamu sama Oshi kamu. Kok kamu mau ditipsalin satu nama? Orang pembohong ini kayak gitu, aku nggak suka.
Tuh kan tipsal. Itu aku yang bayarin, makanya tipsal. Kenapa nggak beli sendiri? Kenapa harus ngebayarin orang? Kan nggak boleh ya kayak gitu ya. Ya kan Mimi? Nggak ada tipsalan dah. Nggak ada di dunia ini, nggak ada yang jangan mau dititip salin. Titip salin ya. Ya kan Mimi? Kenapa nggak boleh ya? Nggak boleh. Beneran aja kayak tipsal. Ngaca, kamu ngaca. Kaca mana ya? Kaca ya? Ini kaca nih. Kali aja kamu kangen makanya tipsal. Gak boleh tipsal. Kalau besok ada yang kayak titip salam ya dari ini, ada yang tipsal dari oh ke kita aja. Pernah ketemu sama Mama Twice gak? Enggak lagi. Doain tahun 2020 tahun berapa ya sekarang? Tahun 2025 ini aku bisa ketemu sama Mama Twice ya Allah. Amin. Secara teman dan berdekatan ya Allah. Amin. Secara idol dan idol ya Allah. Amin ya robbal alamin. Aku pengen banget. Aku tadi seneng deh. Makasih ya. Sumpah di pegel banget sumpah, jujur nih. Aku gak bisa deh kayaknya. Kita udahin ya. Say goodbye ke Mimi. Goodbye everyone. Mimi mau tidur dulu ya. Goodbye. Kasihan udah 21 tahun. Sebenarnya ya 21 tahun itu kayak seharusnya masih muda gak sih? Kayak aku merasa aku gak mau setua itu boy. Aku tuh 21 apa 20 ya? 20 boy. Aku belum 21. Bye bye. Aku mau pindah ke kanan. Menurut kalian di umur 21 tahun itu harus ngapain? Kayak kasih tips aku di umur 21 tahun. Iya, aku umur 21 tahun. Nikah? Oh my god, terlalu muda. Jangan. Bekerja keras, itu pasti sih kayaknya. Bisa mau bikin hairpin kayak gini. Jadi nanti pas show kayak gini ya. Kalau aku jadi senternya nanti hairpinnya kayak gini. Oke? Hairpinnya kayak gini ya. Kalau aku jadi senternya, insya Allah. Ngomong ngasal banget sumpah. Berat banget, gak apa-apa. Yang penting looks-nya bagus. Ngapain guys, 21 tahun ngapain ya? Haruskah aku mulai menabung saham, menabung deposito dan lain-lain yang aku kurang mengerti itu? Coba kasih tipsnya ke aku please. Haruskah aku belajar invest itu? Atau 21 tahun ngapain? Ntar aja tipsnya kalau video call. Nah justru itu, makanya video call. Oh ya makasih ya semuanya teman-teman video call bulan ini
sudah sold out. Arigato. Terima kasih dan sampai bertemu Mute. Wah, 5 tahun ke depan. Apanya 5 tahun ke depan? Gak video call. 5 tahun ke depan gak video call. Lucu ya. Kasih showroom. See you bulan depan. Oke. Tips sayang ke video call aja. Gak ada. 21 tahun bondol. Atau ya guys, aku sih sebenarnya pengen sih selama aku masih di JKT aku bondol gitu ya, biar merasakan gitu. Kayak Mariko-chan. Uekara Mariko. Mariko kan ya dia. Aku takut salah. Uekara. Atau cat rambut gitu ya. Tapi kalau sekarang aku ngerasa aku lagi cantik banget, rambut panjang, ya kan? Tapi kalau bondol pasti bakal jadi berubah image-nya. Tapi aku tetap mau centil dan seperti Syahrini sih. Jadi aku kayak ya udah. Tahu guys, nanti lihat nanti aja. Tunggu Syahrini bondol aja. Syahrini sekarang berhijab bun. Jangan dong. Bersih kursinya. Dua 2148 ya. Kau berhijab juga. Pasti ada waktunya aku berhijab. Pada sampai waktu itu gimana ya? Pada saat aku udah berhijab gimana ya? Lucu banget. Doain aja. Amin. Kayak mama, enggak deh kayaknya deh. Gak mau aku kayak gitu. Kangen boneka guguk. Oh, aku ada tuh yang itu tuh. Ini kah boneka guguk? Namanya Missy. Oh, Missy dan Mimi. Itu udah gak nyala. Aku juga bingung kenapa gak nyala. Tuh dia sangat mengebohkan. Dulu nih ada Kak Doni nih yang buka ini. Dulu apa namanya, dia sangat menghebohkan backstage karena dia sangat amat dinanti-nantikan oleh kakak-kakak staff buat di unboxing. Missy nih, kalau anjing kayak gini mah aku nggak takut karena nggak asli. Masih ada kan? Ya, mana ya? Ini tahun berapa ya aku dapetin ya? Rindu ya, aku juga lagi rindu. Udah gak nyala guys. Soto mana? Aduh, aku gak tahu lagi soto. Jujur li. Kenapa ya dia gak nyala ya? Apa harus diganti kah baterainya?
Dulu dia kayak miau 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 miau. Baterainya gimana digantinya? Dia penasaran deh. Coba kita operasi ya. Kamu siap aku operasi? Gak bisa. Gak bisa. Jangan ya. Gak punya obeng lagi. Ini dia anjingnya. Anjing. Anjing. Kenapa aku gitu ya? Waktu itu pakai Bobby pin, hah? Bobby pin yang mana ya? Bobby pin tuh apa ya? Tada! Mimi dan Missy. Cut, 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 cut. Jatuh. Gomenasai, Shoro. Gomenasai. Dah, bye all. Soalnya dia nggak bisa nyala. Mana ya ini ya? Aku punya ini nih. Bisa nggak ya kita pakai ini ya? Aku juga penasaran nih. Kita operasi lah mainan ini lah. Wih, nggak bisa. Udah capek. Makasih ya semuanya untuk hari ini. Semoga kalian sangat senang untuk hari ini. Jangan lupa istirahat karena besok masih weekdays. Baju merah. Mana ya baju merah ya? Baju merah mana ya? Jadi jangan lupa semangat dan istirahat. Bye all. Semangat, semangat. Ih, badan aku sumpah badan aku masih pegel-pegel boy. Gara-gara TWT kemarin. Besok kerja. Semangat kerjanya ya. Oke, jangan begadang. Insyaallah ya tidak begadang. Makasih semua buat gift-giftnya hari ini, ataupun makasih sudah menonton aku hari ini. Wah, kangen. Kan, kenapa sih pas mau akhir-akhir baru berani bilang kangen? Kayak kenapa gitu? Kenapa? Gak usah lah kayak gitu. Gak usah perlu segengsi itu. Udah bawel. Oke, makasih semua. Love. Mama. Oh ya, Mimi jatuh jauh banget, malas ngambil. Dadah, jaga kesehatan dan baik-baik ya. Semangat. Bye. Kok 1 menit aja lama ya? Dadah.